Balik lagi nih di Ini bukan tinggal podcast. Bukan Tinggal Podcast. Baru ya? Ini section baru kita, Benar, section program baru baru kita namanya Hotex. Hotex. Oke, Gimana? jadi di Hotex ini nanti kita bakal diskusi-diskusi seru dan mengenai bola, basket, dan seputar aktivitas Seputar lainnya. olahraga lah ya. Olahraga Iya, sih benar. mostly. Oke, mungkin yang belum kenal nih bisa kenalan dulu ya. Aku Ray Bogor. Aku Alif Cimahi gitu. Oke, jadi apa nih topik pertama? Nah, topik pertama kita bahas bola aja dulu ya. Bola. Yang apa? Salah satu tim yang fansnya banyak, lu tau gak apa? Persija. Bukan. Ya merah juga sama sih. Iya sih merah sih. Merah ya? Iya merah. Arsenal. Bukan. Fansnya banyak tapi kan? Ya, cuma Koci doang fansnya. Tadi Iya sensor sih. Ya, MU. Oh, oke, MU. MU nih. Ternyata MU ini apa ya? Lagi memboyong pemain nih dan bakal membuang 7 pemainnya lagi. Oke, Gitu. siapa aja tuh 7 pemain itu? Nah nih kalau 7 pemainnya tuh ada yang pasti ada Rashford gitu. Putra Rashford kan. Oke. Nah, Rashford, terus Anthony, terus pemain favorit lu tuh yang kata lu abang lu itu siapa namanya? Garnacho. Ya, Garnacho siapa namanya? Ya, Garnacho terus sama Højlund, terus Casemiro juga berpeluang gitu buat Wah, dibuang. Terus ada yang udah keluar juga kayak Johnny Evans, terus Victor Lindelof itu udah kalau keluar. Johnny Evans kan emang udah tua ya, Iya, jadi kayak udah tua. maklum lah. Tapi ini yang tadi lo sebutin kayaknya pemain yang lumayan bagus gak sih? Iya, Maksudnya jadi kayak Rashford kan dulunya juga Bintang. salah satu Golden Boy. iya benar, Ya dia kan? kadang-kadang jadi Golden Boy. Golden Boy. Iya, benar. Gitu. Dan sekarang kan dipinjamin juga kan? Iya, dia di Aston Villa. Di Aston Villa. Iya. Berarti nanti bakal dilepas tuh Anthony Bakal juga. dilepas. Anthony kan GOAT sekarang ya udah gak cocok di MU kayaknya. Cocoknya di Madrid gitu atau di Ya, mana gitu. mungkin kayaknya apa namanya? Anthony tuh cocok mungkin karena gaya permainan Inggris kan cepet ya. Iya, beda dia. Ya kan kalau Iya. misalnya di Spanyol itu kan dia Lebih ngandelin skill. Ya, lebih ngandelin Ngandelin skill skill gitu. juga gitu. Iya. Terus Kalau kalau Garnacho kenapa ya? Garnacho Apa kalau karena kurang perform sih. kalau menurut gua sih ya, kalau dalam kacamata gua, Garnacho tuh kayak kurang apa ya? Kayak ada yang bilang attitude kurang. Oke. Terus selain attitude angin-anginan mainnya. Kalau menurut gua ya kurang konsisten sih. Kamu tuh kenapa tuh? Kalau menurut gua Sibuk ngurusin rambut sih. namanya juga anak sekarang ya, apa fashion nomor 1. Tapi menurut Iya. gua bagus sih, tapi emang bener angin-anginan. Iya, angin-anginan gitu. Tapi ya namanya masih muda sih ya. Ya cuma kan kita balik lagi ya, MU ini kan emang tim besar ya. Iya. Walaupun prestasinya enggak ada yang lebih besar, tapi namanya udah besar kan. Iya, MU. benar. Makanya mungkin pressure-nya juga cukup tinggi nih buat pemain yang masuk ke MU, harus perform secara langsung juga. Iya, benar. Tapi ya gimana lagi sih? Emang kan orang kan beda-beda, mungkin ada yang kuat mentalnya, ada yang enggak gitu. Iya. Gitu. Mungkin contoh-contoh yang mental kuat tuh kayak dulu Ronaldo, Ya, Ronaldo, Rooney gitu. Rooney gitu. Terus selain itu pasti paling yang dibuang sisanya kayak Rasmus Højlund emang kalau menurut gue emang belum siap aja sih dia di Emang MU. kurang Menurut ya? gue. Iya, emang Mungkin kurang butuh aja. Adaptasi panjang dia. Pengalaman di klub-klub yang mungkin gak terlalu besar gak sih? Ya, Kayak mungkin. mungkin dipinjemin dulu, mungkin ke klub-klub kayak Belgia dan lainnya, Iya. baru nanti balik lagi. Balik lagi, ya. Soalnya banyak gak sih pemain yang kayak gitu? Ya ada kayak Amad Diallo. Contoh dulu nih gitu. yang bagus bukan debut ya, Siapa? Kevin De Bruyne. Oke, De Bruyne ya. Ya kan? Ya. Dia dari Chelsea, pas Chelsea di loan ke Liga Jerman ya kan, Wolfsburg ya. Iya. Di situ bagus. Terus akhirnya karena dia perform ditarik lagi Chelsea, cuma dijual kan ke City. Iya, dijual ke City. Gitu. Mungkin pemain muda tuh kayaknya kekurangan kesempatan gak sih? Jam terbang. Jam terbang Iya, ya, di sana benar. tuh jam terbang gitu. Iya sih. Tapi ya kalau menurut gua terlalu cepet pindah ke MU dia. Iya. Harusnya ya ke tim mediocre dulu gitu kayak ya biar jam terbangnya Mungkin enak. nggak, iya tim-tim liga-liga yang di bawah Inggris lah. Iya, Liga Indonesia. Nggak Liga Indonesia doang dong. Bayar pakai apa Indonesia? Bayar pakai duit. Iya, duit lah. Iya sih. Ya kayak di tim divisi 2 Liga Inggris gitu, kayak Oxford gitu boleh
Yeah. biar bareng sama Oh ya, jadi Pak Erick Thohir bisa tarik tuh iya, ya. orang Hollywood. Hollywood gitu kan lumayan bagus juga men. Iya. Nah, terus yang terakhir nih ada Casemiro. Kalau Casemiro nih Casemiro mah udah tua juga nggak sih? ya udah habis lah masa prime. Mungkin balik lagi nggak sih kemana? ke Brazil mungkin. Bisa jadi kayak ke Brazil. Tapi gua nggak tahu sih isu-isunya kemana. Dan jadi manajemen MU itu cari yang mau beli dia. Nah kalau ada yang mau beli harganya pas udah lepas. Kalau nggak ada kayaknya tetap dia ini sih. Gitu sih. Tapi menurut gua nggak apa-apa sih dipertahanin, soalnya buat veteran aja. Iya. Jadi kayak buat leadership dipakai. leadership aja. Iya gitu. iya sih. Karena kalau tim terlalu muda pun nggak bagus juga nggak sih? Iya nggak baru. Jadi mentalnya belum terlatih gitu. Betul. Kalau menurut gua gitu. Paling itu sih kalau yang dibuang ya. Kalau yang kalau yang diincar tuh baru ada Brian Mbeumo itu striker atau tengah gitu ya. Brentford. Nah itu emang dalam statistik emang oke sih gue lihat gitu. Terus mainnya juga oke. Kayak model-model kayak strikernya kayak siapa ya? Kalau menurut gue kayak Højlund tapi lebih bagus. Oke. Gitu. Terus ada yang udah fix tuh Cunha itu yang orang Brazil itu. Oke. Iya. Yang dari Wolverhampton. Nah itu baru fix. Baru 2 itu sih. Tapi kalau yang kalau setahu gue itu ngincarnya tuh kiper juga ada. Oke. Kiper tuh ngincer Emilio Martinez. Tapi nggak tahu kabarnya gimana ya. Emi Martinez yang Argentina berarti. Ya, Emilio Martinez Argentina gitu. Oke. Terus ada lagi selain itu Emi mau ngeboyong striker dari Eintracht Frankfurt, namanya Hugo Ekitike, namanya aneh ya. Ekitike gitu, kayak orang Jepang gitu ya. Iya. Tapi Enggak deh, kayaknya orang Eropa ya. Iya, mungkin orang-orang ini kali ya, orang-orang Afrika mungkin. Ya mungkin. Terus kalau Ekitike ini emang di Bundesliga tuh lagi melejit gitu, lagi naik lah gitu. Tapi kalau menurut gue ya gimana ya, kayak gue kurang setuju sih kalau MU beli striker modelan gitu kan, modelnya sama kayak Højlund kan. Højlund kan di Serie A waktu itu lumayan melejit, terus dipandang MU terus ujung-ujungnya begini kurang gitu. Takutnya nasibnya sama aja kalau menurut gue gitu sih. Menurut gue sih MU itu perlu cari striker model-model kayak Rooney sih, yang veteran gitu. Nggak veteran, maksudnya kayak cara mainnya tuh yang bisa playmaking juga. Versatile betul. Iya, versatile gitu. Kayak dia satu di belakang striker kan. Iya. Gitu. Berarti yang bisa jadi apa aja lah ya. Iya. Terus kalau menurut gue MU itu cocoknya ngincer striker yang udah lumayan tua sih, matang ya. Udah umur 30 ke atas loh, kayak contoh Edinson Cavani waktu itu. Kan oke kan di MU kan. Nah itu sih kalau menurut gue. Kalau Ibra juga oke. Iya, Ibra oke. Kalau striker muda emang harus tunggu waktunya aja sih kalau menurut gue, nggak bisa langsung. Terus menurut gue tuh stok striker tuh dikit sih. Iya emang. Sekarang tuh di bola sekarang stok striker dikit gitu. Jadi mungkin untuk cari yang berkualitas pun susah. Iya susah. Karena emang apa ya, emang terbatas sih. Beda mungkin kayak 10 tahun lalu ya. Ya kalau 10 tahun lalu banyak itu. Banyak, atau mungkin 20 tahun lalu. Oke, lanjut aja kali ya. Oke. Berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini ada bintang muda dari Indonesia. Oh iya nih. Siapa Salah satu kapten, ya, El Capitano ya. dari Indonesia, yaitu JHS. Bang J. Ya. Nah, dikabarin nih JHS nih diincar sama Udinese gitu. Wih, Gitu Udinese. gila, kebanggaan banget Ya. ya buat Indonesia gitu ya. Iya, benar. Terus Dan kalau nggak salah dibeli 20 juta ya? iya, Sekitar 25 ya? 25 juta. 25 juta. Wah gila, itu bisa jadi salah satu rekor juga tuh pemain Iya. Indonesia tertinggi ya. Iya, yang bermain di Liga Eropa. Iya. Tinggi gitu. Kan Italia peringkat berapa sih? 3, 4 gitu kan. Iya. Liganya. Tapi kan ya asalnya kan di Venezuela kan. Venezuela degradasi. Iya, Venezia degradasi. Mungkin dan Bang J ini diincar sama klub-klub gitu ya. Iya. Salah satunya Indonesia. Indonesia, dan kalau nggak salah pernah juga sih awal-awal tuh dirumorin Juventus. Iya, Juventus waktu itu. Juventus. Tapi kalau menurut gua kalau main di Juventus apa ya, kayak
gue kurang seksi kalau menurut gue ya, karena takutnya dia nggak dapet jam terbang. Iya, mungkin Itu sih sebenarnya yang dibutuhin kayak jam terbang sih. Iya, sebenarnya. Gitu. Kayak Jam mungkin terbang aja. di tim-tim yang kayak Udinese itu udah pas banget. Iya. Dan juga AC Milan dan Leeds United disebut mengincar Bang J ini. Iya. Wah, gila ya. Kalau Keren Leeds banget boleh sih. tuh, kan jadi main Liga Inggris. Iya, Leeds tuh boleh sih, Leeds gitu. boleh tuh gitu. Tapi gak juga. tahu ya cocok apa enggak tuh permainannya dia. Ya kalau menurut gue sih ya cocok aja sih, karena kan dia emang tinggi gitu. Kalau Liga Inggris kan mainnya kadang dia fisikal, ada yang mainnya lebih direct gitu. Sebenarnya gimana permainan timnya sih menurut gue sih. Nah gitu, jadi kita doain aja nih ya buat Jesus. Bang J Izes gitu, El Capitano, supaya bisa mendapat tim yang cocok nih. Iya, tim gitu yang ya. cocok. Dan juga pasti selalu membanggakan Indonesia. Gitu. Nah, berarti ke next selanjutnya ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, berita selanjutnya ini ada Nico William nih. Nico William nih apa dikabarin diincar sama Barcelona, guys. Gitu. Ini udah lama nggak sih diincernya? Sebenarnya udah lama Dari sih. Euro kayaknya udah diincer. Iya, karena emang apa ya? Emang Nico William nih kalau buat di Euro nih apa ya, kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak bintang muda gitu dia. Ya kayak ini kali ya, kayak Yamal lah. Iya, kayak Lamine Yamal lagi gitu. Kan nah kan emang dia apa ya? Lengkap lah kalau menurut gua, dari skill ada, terus tinggi gitu, terus lincah juga gitu. Ya dibutuhin Barcelona sih kalau menurut gua sih. Kamu tuh gimana tuh? Iya, menurut gua dibutuhin banget sih. Cuma dia nempatin posisi siapa berarti ya? Kan ada Rafinha ya. Kiri nggak sih? Terus Iya, kiri kanan si Lamine. Lamine Yamal, iya. Lamine Yamal. Tapi selain Barca tuh ada yang ngincar juga. Siapa tuh? Katanya kayak Bayern Munchen, Arsenal, Chelsea. Wah, gila ya, tim-tim gede semua sih. Iya. Tapi kalau menurut gue yang paling Mungkin aja paling Barcelona. paling rasif Barcelona sih, karena kan Nico Williams nih bestinya Lamine Yamal. Iya, gitu. benar. Mungkin jadi Temen deketnya lah. ada salah satu pertimbangannya itu buat join ke Barca kali ya. Iya gitu. Gitu. Tapi kalau ke Chelsea, kalau menurut gue Chelsea udah banyak wingernya juga sih. Iya. Iya, jadi masih enggak sih kalau ke Arsenal masih bisa, karena buat gantiin Martinelli juga. Martinelli kan kalau menurut gua angin-anginan sih main-mainnya. Itu sih. Kalau menurut lu gimana nih? Terus katanya Atletico Bilbao nih pingin apa matok harganya tuh sebesar 58 juta euro. Menurut gue 58 juta euro untuk market sekarang yang overpriced sih gas sih. Iya, masih terjangkau lah. Masih terjangkau gitu dibanding ya. kayak pemain Inggris yang Iya, harganya cukup overpriced Iya, gitu. kayak contoh kayak Sancho aja waktu itu berapa? Iya. 100 mungkin ya. Jadi kayak menurut gue oke banget sih gitu. Cuma nggak tahu ya Barca ada dana apa enggak gitu kan. Nah, kalau menurut gue pasti ada sih. Pasti ada dari spot sih. tit. Iya itu pasti dari situ. Tapi sisanya kalau menurut gue kayak apa ya? Paling klub-klub yang ngincar kayak Bayern Munchen gitu-gitu ya, paling kalau menurut gue sesaatnya sih. Karena kan Munchen udah punya apa nih? Udah punya banyak Wingernya banyak banget sih Munchen. winger juga gitu. Bagus-bagus lagi kan. Iya. Iya. Jadi ya kurang apa gitu kalau Munchen kalau ngincar. Apa namanya? Nico William gitu. Maksudnya terlalu penuh lah timnya kalau Iya. misalnya ada Nico William. Terlalu penuh gitu. Mending ya ke Barca atau ke ke Arsenal aja gitu. Oke, nah mungkin kita lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu basket gitu ya. Bener, oke. Nah jadi basket nih kita sekarang udah di NBA Finals nih gitu. Jadi udah di babak final gitu. Sekarang itu jadi untuk final ini Pacers lawan OKC atau Thunder. OKC Ini Thunder. sama-sama tim muda ya. Iya, berarti muda. Tim muda yang emang mereka tuh bisa dibilang salah satu gak diunggulin juga sih untuk masuk ke final sebenarnya. Jadi kayak kambing hitam aja. Kami dua-duanya kayak bukan kambing hitam Jadi dong, kuda hitam. Oh iya, kuda hitam. Iya ya. Jadi Kuda hitam. dua-duanya kuda hitam. Iya. OKC ini penuh sama tim muda, dipimpin sama Shai Gilgeous, MVP NBA tahun ini.
Terus ada juga Pacers, itu dipimpin sama Tyrese Haliburton gitu. Haliburton tuh bukannya ini apa alumni Duke juga bukan? Bukan sih. Oh, Williamson itu ya. Di mana ya Haliburton ya? Pokoknya kalau misalnya saya ini Kentucky. Oh, Jadi Kentucky. sekarang posisinya 3-2 ya, unggul itu OKC gitu. OKC unggul. OKC unggul 3-2, dan kalau misalkan emang di game 6 ini nanti OKC menang, itu bakal jadi juara sih, dan juara pertama juga nih untuk masing-masing tim. Jadi dua tim ini tuh sama-sama belum pernah juara. Iya. Gitu. OKC belum Indiana Pacers belum gitu ya. Iya. Gitu. Terus selama pertemuannya tuh mereka tuh apa? Udah ngoleksi game pertama tuh OKC menang ya? Iya. OKC menang dengan keunggulan dengan 123 107. Terus disusul sama Pierce di game kedua. Di game kedua salah. Di game kedua tuh 123 banding 107. Terus di game ketiga 106 107 skornya. Nanti kan agregatnya 3-2 ini ya. 3-2 cukup ini ya, ketat sih. Iya gitu. Sih. Tapi kalau gue sempet lihat tuh waktu itu OKC sama Indiana Pacers main, lihat streamingnya, mainnya oke juga sih Indiana. Emang oke, mereka tuh sama-sama tim muda, mainnya cepet. Iya cepet juga. Cepet, dan kalau misalnya kalian tahu OKC itu dia memimpin offense terbaik sama defense terbaik di NBA. Karena mungkin timnya muda ya. Iya muda, masih seger gitu ya. Masih seger gitu. Iya sih. Terus yang gua sorot tuh ada di Indiana tuh pemain yang tinggi, nomor berapa ya? Iya perawakannya kayak LeBron gitu, tinggi gitu. Terus dia 3 poinnya oke juga, siapa sih? Di Pacers. Iya. Ada tuh waktu itu. Tinggi bisa 3 point siapa ya? Yang pakai bandana putih waktu itu gue lihat. Tinggi. Ini Miles Turner. Ya kalau nggak salah itu aja pokoknya. Pokoknya dia kalau menurut gue itu bisa ada potensi buat diincar sama klub besar sih. Ya. Karena emang oke juga mainnya gitu. Jadi kalian semua yang nonton kira-kira dukung siapa nih? Ya, kira-kira dukung siapa nih? OKC atau Pacers, atau mungkin nggak ada ya? Iya. Kalau gue sih jujur nggak ada sih. Jadi sama kayak gue juga. Menikmati aja gitu, karena ini menurut gue final pertama yang nggak ada tim besar sih. Iya, jadi tim apa? Tim kuda hitam semua gitu. Kuda hitam semua. Jadi ya NBA bakal mengukir sejarah baru lah ya. Ya. Kayak apa? Tim-tim kuda hitam yang bakal juara. Mungkin kayak Piala Dunia 2010 sih, kan itu kan nggak pernah juara Belanda sama Spanyol, kayak sama kayak gitu. Kayak gitu berarti ya. Ya. Oke, kita lanjut aja kali ya ke berita selanjutnya. Nah, ini ada salah satu tim favorit lu tuh. Oke, Lakers. Warna kuning gitu. Ternyata sedang ngincer 5 center. Karena emang musim ini Lakers gak ada center ya. Gitu. Mereka mainnya small ball terus. Paling center itu Jackson Hayes gitu ya. Tapi emang kayaknya kurang memuaskan sih. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Lakers tuh ngincar Nick Claxton dari Nets. Oke. Terus Robert Williams 3. Oke. Dari Blazer. Terus Walker Kessler dari Utah Jazz. Terus ada siapa namanya? Brook Lopez dari Bucks. Terus yang terakhir ada Clint Capela dari Hawks. Nah, kalau menurut lu dari kelima pemain itu yang lu pingin join ke Lakers siapa sih? Oke. Menurut gua kalau misalkan Brook Lopez tuh udah ketuaan sih. Itu bagus, tapi apalagi bisa bantu 3 point juga karena 3 pointnya bagus. Paling yang pengen banget sih Walker Kessler sih, tapi menurut gua susah. Kenapa? Karena dia juga center andalan sih di Utah Jazz. Tapi defense-nya oke banget, terus badannya nggak terlalu kurus. Berarti jadi bodinya atletis loh. Iya, kalau misalnya Nick Claxton kayaknya badannya terlalu kurus sih. Kurus.
Jadi kalau misalnya ngedapetin Nick Claxton pun mirip kayak centernya Lakers sekarang. Yang paling pengen gue pengen sih Walker Kessler sih gitu. Walker Kessler. Tapi ya balik lagi ya Kessler. gitu, karena Lakers ini kan tim gede ya. Iya, tim jadi gede. sering dikait-kaitin sama pemain mana nih pemain mana. Mungkin kalau di bola kayak MU. Iya, jadi sih. kayak dikaitin apa, cuma kadang rumor doang gitu. Ujungnya beda lagi gitu. Iya, sering gitu. Tapi berarti lu itu Walker Kessler yang lu mau. Kalau emang bisa sih Walker Kessler sih. Tapi ada alternatifnya nggak yang lu pingin selain 5 pemain ini? Pasti pingin lah pemain apa itu ke Lakers gitu. Apa ya? Sebenarnya yang kalau center ya paling nggak tahu ya dapat draft pick apa enggak, lupa gue. Paling kayak kalau nge-draft pick ngambil center aja sih. Center aja berarti ya. Iya, dari draft pick. Kalau Berarti yang kurangnya itu aja. Oke. Kita lanjut aja ya. Oke, ini terakhir. Kita bakal review aja. Ya, kita review aja pertandingan playoff NBA Final. gitu. Nah, kalau menurut lu nih dari game pertama, dari game sampai game terakhir ini yang meyakinkan siapa sih menurut lu? Meyakinkan. Iya, yang menurut lu meyakinkan. Yang meyakinkan sih menurut gue OKC sih. Kenapa OKC? Karena entah kenapa kalau Pacer itu menangnya selalu tipis sih. Berarti menang tipis mulu gitu. Ya entah kayak selalu di buzzer beater, di babak overtime gitu. Kalau misalnya emang OKC ini kadang menangnya dia selalu jauh, ngebantai atau apa gitu. Jadi mungkin yang menurut gua lebih confident untuk juara sih OKC ya. Gitu. OKC Thunder. Berarti skornya berapa kira-kira? Kalau menurut lo prediksi lah. Skor apa nih? Skor akhir Paling 4-2 sih. 4-2. Iya kan game-nya ada 7, 4-2 paling. Berarti lu ngejagoinnya Sebenarnya gak ada yang gue jagoin sih, karena tim gue kan Lakers. iya. Tapi mungkin kalau yang realistis sih OKC. Tapi yang gue pengen Pacers. Pacer. Tapi emang itu sih kalau menurut gue ya emang gue lebih milih OKC sih sebenarnya, karena ya emang di sana ada pemain yang bisa dibilang pemain bagus juga kan. Iya. Siapa sih namanya? Shai Kan Shai. MVP. Nah, Ya, bisa lu MVP. lihat nih di game ketiga sama di game kelima nih. Iya. Itu kan ngebantai semua kan, 123, 107, Beda jauh lah. 132, 111. Nah itu gimana ya? OKC tuh sering game kayak gitu, game Iya. ngebantai. Kayak kemarin tuh dia ngebantai Denver Nuggets bisa kayak 30-40 poin. Ngebantai. Iya. Padahal dari segi squad kalau menurut gua Denver Nuggets unggul sih. Iya, padahal kayak ada Nikola Jokic juga kan, Iya. MVP. Jadi kayak emang defense-nya dia gila sih. Bagus Defense-nya ya. OKC. Mungkin karena masih muda kali ya. Ya mungkin masih fresh gitu. Masih fresh gitu. Itu sih paling kayak kalau emang OKC menang pastinya Shai jadi MVP sih. Berarti kedua kalinya. MVP pertama sekarang dan Pertama. Finals MVP gitu. Dan itu bakal mirip kayak Jordan, era Jordan itu kayak Jordan kan menang MVP juga, final MVP juga. Iya, kan. berarti double gitu menangnya. Double gitu. Nah, paling segitu ya dari kita ulasannya. Oke, itu paling dari kita itu aja. Kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi tentang aktivitas apapun, olahraga apapun, bisa kabarin kita. Ya, bisa komen. Bisa komen aja di bawah ini. Contoh misalnya kayak basket, bola. mungkin kayak bola atau mungkin yang lain, Ya, atau baseball, tenis atau gitu. mungkin tenis gitu, atau mungkin kayak MotoGP bisa gitu. MotoGP atau kayak Iya. keseruan lainnya, aktivitas seru, bisa kabarin ke kita nih. Oke, paling segitu dulu untuk episode 1 kali ini di Hot Takes. Nanti tunggu lagi nih episode selanjutnya. See you.